Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, kembali lagi bersama saya Salwa. Udah dari kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai layanan administrasi yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas nih gimana sih caranya memanfaatkan layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP saja. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Halo Mbak Sofi. Ya, halo. Boleh perkenalan dulu nggak nih buat Sobat JKN biar tahu siapa sih Mbak Sofi ini di BPJS Kesehatan? Ya, terima kasih Salwa. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya dengan Sofi, bagian kepesertaan di kantor cabang BPJS Karawang. Nah, halo Mbak Sofi. Nah, Halo. terima kasih sudah datang ke podcast Paham JKN ini ya. Nah, tadi kan saya sudah nanya tentang, sudah menyampaikan bahwa kali ini temanya ini menggunakan layanan kesehatan hanya dengan KTP saja. Aku mau nanya, emangnya benar ya sekarang berobat pakai BPJS Kesehatan itu hanya dengan menggunakan KTP? Emang bisa, Mbak? Iya, betul sekali. Jadi saat ini untuk mendapatkan layanan fasilitas kesehatan itu cukup menggunakan dengan KTP. Jadi hanya menunjukkan KTP untuk kita semua, bagi Sobat JKN juga bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Oh, cukup mudah ya. Berarti lebih gampang ya, Mbak, sekarang ya? Betul sekali. Jadi hanya menunjukkan KTP-nya saja. Terus kalau yang masih punya kartu BPJS-nya, masih bisa berobat kan, Mbak? Masih bisa. Nah, untuk diketahui untuk Sobat JKN, untuk kartu BPJS yang sebelumnya sudah dipegang, biasanya untuk peserta yang sudah lama terdaftar seperti peserta yang dari PNS, atau peserta yang sudah terdaftar lebih dulu. Jadi Sobat JKN yang sebelumnya sudah pegang kartu BPJS berupa Askes, kartu ID atau KIS Kesehatan, itu masih bisa digunakan. Namun apabila kartu yang dipegang Sobat JKN itu hilang atau rusak, tidak perlu khawatir. Jadi untuk menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan itu cukup menunjukkan dan menunjukkan KTP saja. Tuh. Baik. Kemudian nih, tadi kan bisa nih pakai KTP. Ya. Di vaskes mana sih Mbak bisa menggunakan KTP, berobat pakai KTP doang nih? Jadi untuk menggunakan KTP ini sudah di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama di klinik, dokter praktek atau di puskesmas, atau juga pada saat pelayanan IGD di rumah sakit. Semuanya sudah mencakup ya Mbak, bisa. Sudah mencakup. Jadi hanya menggunakan identitas tunggal berupa NIK. Iya, kan tadi Mbak sudah bilang bisa menggunakan kartu BPJS, bisa KTP untuk berobat BPJS Kesehatan. Nah, selain itu bisa pakai apa lagi sih Mbak untuk berobat? Nah, untuk saat ini ada pakai menggunakan KIS digital. Jadi menggunakan aplikasi mobile JKN, pada aplikasi mobile JKN sudah ada fitur KIS digital. Jadi Sobat JKN yang mau berobat misal ke Vaskes bisa menggunakan KTP atau dengan menunjukkan KIS digitalnya. Sobat JKN bisa langsung mendownload aplikasinya. Baik, nah kan Sobat JKN udah pada tahu nih bisa berobat menggunakan KTP, kartu BPJS maupun KIS digital. Nah, misal nih Mbak, ada peserta mau berobat, dia punya BPJS, tapi dia nggak punya kartu BPJS. Pas berobat pakai KTP nih Mbak, datanya tidak ditemukan di vaskes tersebut. Nah, itu bagaimana sih Mbak solusinya? Jadi ada beberapa case yang biasanya data-data tersebut itu tidak sesuai dengan data BPJS. Biasanya ini peserta yang terdaftar sebelum
belum adanya inquiry Dukcapil. Jadi untuk peserta yang sudah terdaftar lama biasanya sudah mendapatkan identitas kartu BPJS, nomor kartu BPJS. Tapi pada saat digunakan ternyata NIK-nya atau identitasnya tidak sesuai dengan KTP. Nah, ini ada beberapa kategori yang bisa ditempuh oleh Sobat JKN. Di antaranya apabila peserta tersebut sudah terdaftar dan NIK-nya tidak padan. Untuk segmen peserta mandiri atau peserta PBI itu bisa melakukan perubahan data melalui kantor cabang terdekat, melalui Pandawa, melalui Care Center 165. Namun apabila peserta yang tersebut terdaftar sebagai peserta penerima upah swasta, itu bisa langsung melaporkan ke HRD. Jadi untuk pelaporannya nanti dikolektif melalui HRD yang akan dilaporkan ke kantor cabang terdekat. Baik, nah ada nih pertanyaan juga nih. Banyak di luaran sana, Sobat JKN ini ternyata ketika dia berobat menggunakan KTP, ternyata adanya penolakan pelayanan. Nah, itu solusinya bagaimana, Mbak? Nah, karena semua sudah standar, harus bisa dilayanin selama peserta tersebut bisa menunjukkan identitas tunggal berupa NIK KTP dan peserta tersebut sudah terdaftar, itu memang harus wajib dilayanin oleh fasilitas kesehatan. Namun apabila terdapat kendala terkait dengan tidak ada ditolak oleh fasilitas kesehatan, nanti bisa melakukan pengaduan melalui BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Jadi untuk petugas BPJS 1 biasanya untuk kontak personnya akan ditampilkan di poster yang tertempel di dinding-dinding rumah sakit. Nah, untuk Sobat JKN yang memiliki kendala atau penolakan terkait tidak boleh menggunakan KTP saat berobat, Sobat JKN bisa melakukan pengaduan Betul. melalui BPJS 1. Nah, untuk terakhir nih Mbak, banyak juga nih yang Sobat JKN yang dia merantau, tidak di daerah aslinya. Berarti vaskesnya pindah ataupun belum pindah vaskes. Nah, ketika di luar daerah ini, bisa nggak sih Mbak berobat ke vaskes ataupun IGD tiba-tiba sakit hanya dengan menggunakan KTP? Oke. Baik, terkait dengan terdaftar di fasilitas kesehatan, untuk perubahan fasilitas kesehatan itu bisa diubah minimal per 3 bulan sekali. Namun apabila fasilitas terdaftarnya saat ini berada di luar kota, sedangkan yang bersangkutan sedang merantau atau sedang kunjungan atau sedang berlibur di suatu daerah dan urgent mau digunakan, itu bisa sekali digunakan. Jadi Sobat JKN bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat dengan domisili Sobat JKN saat ini. Nah, nanti untuk fasilitas kesehatannya bisa dianggap sebagai pasien tamu terlebih dahulu yang bisa digunakan maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau misal Sobat JKN menetap di domisili tersebut, lebih baik Sobat JKN melakukan perubahan vaskes ke fasilitas kesehatan yang terdekat dengan domisili saat ini Sobat JKN. Jadi agar memudahkan Sobat JKN ketika akan menggunakan layanan kesehatan. Nah, berarti mudah sekali ya sekarang untuk berobat menggunakan BPJS Kesehatan itu hanya menggunakan KTP. Betul. Tidak perlu khawatir untuk Sobat JKN yang sedang berada di luar daerah ketika merantau berlibur ya Mbak. Ya. Nah, untuk terakhir nih Mbak, untuk penutup, boleh nih kesan-pesannya dari Mbak Sofi untuk Sobat JKN yang ada di rumah ataupun lagi bekerja. Baik, jadi Sobat JKN untuk menggunakan fasilitas kesehatan saat ini sudah cukup mudah. Jadi hanya menunjukkan KTP dengan menunjukkan identitas tunggal saja. Jadi tidak ada alasan untuk Sobat JKN tidak mendaftarkan sebagai peserta BPJS. Jadi jangan menunggu untuk akan digunakan, menunggu untuk sakit terlebih dahulu agar untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Baik, untuk mungkin sudah cukup ya Mbak podcast kali ini. Terima kasih sudah datang ke podcast Paham JKN. Mungkin podcast pada hari ini cukup sekian. Kembali lagi di podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Dadah.